Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kekhawatiran atau ketakutan. Seringkali kita itu khawatir dan takut. Tetapi menurut ahli, kita itu khawatir akan masa depan. Kita takut akan masa depan. Dan itu sebetulnya tidak real. Kenapa tidak real? Karena masa depan itu belum terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak. Tidak real. Maka tidak perlu takut. Yang kedua, kita itu tidak mempunyai data cukup tentang masa depan. Dan karena itu juga tidak punya dasar untuk takut. Lah datanya saja tidak cukup. Mengapa kita takut? Kita itu sakit hati, dendam karena masa lalu yang sudah lewat. Nah, itu berarti juga tidak real, sudah lewat. Dan kita khawatir dan takut akan masa depan. Itu juga belum terjadi. Jadi juga tidak real. Karena itu kita diminta untuk tidak perlu takut. Bebas dari rasa takut. Karena masa depan itu belum terjadi. Tetapi Romo, bukankah kita perlu hati-hati dan antisipasi? Boleh dan benar dan baik. Tetapi jangan terlalu takut. Jangan terlalu khawatir. Menurut kitab suci, khawatir dan takut itu tanda kita kurang percaya. Tuhan Yesus ketika meredakan angin dan gelombang di danau mengatakan, jangan takut, mengapa engkau kurang percaya. Nah, rasa takut dan khawatir itu berkaitan dengan kurang percaya. Dan kalau saya pikir-pikir memang benar, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, tidak perlu takut. Lah takut apa? Tuhan menyertai kita, Immanuel, selama-lamanya. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tidak punya makanan, Yesus memperbanyak roti. Nah, angin bergelora, gelombang naik tinggi, diredakan. Takut apa? Takut karena kurang percaya. Menurut surat Rasul Yohanes yang pertama, rasa takut adalah tanda bahwa kita kurang sempurna dalam mengasihi. Maka kita perlu membebaskan diri dari rasa takut dengan percaya. Dan kemudian yang kedua adalah menyempurnakan cinta kasih kita. Dan memang benar kalau orang lagi mencintai atau hidup berdasarkan cinta, itu tidak takut. Berani sekali. Bahkan dengan derita, dengan pengorbanan dia tidak takut. Karena itu kan ada lagu cinta itu. Lautan kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki. Lah itu tidak takut itu, karena mencintai. Tidak takut capek, tidak takut sakit, ya, tidak takut mati bahkan, karena mencintai, ya kan? Itu. Maka mencintai itu membuat kita tidak takut, membuat kita berani, membuat kita percaya. Dan kalau kita bisa sempurna dalam mengasihi, kita bebas dari rasa takut. Apalagi kalau sempurna dalam percaya. Percaya bahwa Tuhan itu Immanuel, menyertai saya. Ah, ya tidak takut lagi. Dan memang takut itu ya tidak perlu, belum terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi itu tidak perlu ditakutkan lagi. Lah sudah terjadi, tinggal dihadapi dan diterima bersama Tuhan. Nah, kalau Tuhan bersama kita bisa menghadapi dan menerima rasa takut itu. Rasa takut itu tidak real karena belum terjadi. Kita selalu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, takut terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Lah itu kan lucu. Padahal kenyataannya tidak menakutkan. Kalau film-film horor itu, ketika hantunya belum keluar, oh kita takut sekali.
Wow, nanti takut nanti. Tapi begitu keluar, wah begitu ternyata hantunya. Nah, sudah takut, sudah tidak takut karena kita sudah menghadapi, sudah terjadi. Kita itu takut terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Tapi sebetulnya ya aneh, wong tidak diketahui kok menakutkan. Dan seringkali rasa takut kita itu ada yang karena peristiwa besar atau karena hal besar, ada yang karena hal kecil. Nah, karena memang tidak real ya, macam-macam sebab takut itu. Ada yang takut karena takut terhadap kecoa. Nah, kecoa itu kan kecil tuh, diinjek we mati. Gigit juga nggak sakit. Tapi ada yang takut karena ular. Wow, ya itu. Lah kalau itu ya memang lumayan takut karena ular. Nah, tapi ular itu kan ya jarang datang loh. Apalagi kalau hidup di kota, ularnya udah jadi sate, nggak ada yang hidup. Kalau di hutan, nah oke lah. Gitu. Ada yang takut karena naik pesawat. Lo naik pesawat, lo takut. Mengendalikan juga tidak. Takut juga tidak bisa membuat pesawat itu lebih aman. Lah nggak bisa. Banyak hal kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi tidak usah takut. Percaya saja. Dan ternyata ada yang sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Hidup terus tuh. Sakit ya sehat, ya kan? Takut apa lagi? Sudah bisa bertahun-tahun hidup. Ada di suatu tempat, di tempat yang sangat tinggi, oksigennya tipis, harapan hidupnya itu cuma 35 tahun. Jadi kalau umur sudah 35 tahun itu rata-rata sudah tua sekali atau meninggal. Nah, kita tahu ada yang sudah umur 40, 50 tahun hidup terus itu. Kok ya masih takut? Takut karena kematian. Lah, kematian kita juga tidak ngerti. Apalagi Tuhan sudah mengatakan, maut sudah aku kalahkan. Aku sudah bangkit, mengalahkan kematian dan menyatakan kehidupan kekal. Lah, takut apa lagi? Karena itu sebetulnya takut itu kalau toh ada ya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu takut. Takut itu perlu supaya kita bisa mengantisipasi. Boleh, tapi jangan terlalu takut. Percaya dan tetap mencintai. Itu yang paling penting. Karena tidak ada satupun hal yang perlu kita takutkan. Karena yang kita takutkan itu tidak ada yang real. Yang real yang sudah terjadi itu biasanya tidak menakutkan. Yang membuat kita takut ya pikiran kita sendiri. Kita sendiri yang membuatnya. Nah, kalau pikiran kita yang takut itu disingkirkan, tidak perlu berpikir tentang sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, ya ndak ada. Wong memang ndak real. Anda pernah melihat takut? Di mana itu takut? Rumahnya mana takut itu? Enggak ada. Apakah Anda pernah melihat takut itu melekat pada ular? Ular, terus ada tulisannya takut, sehingga ketemu ular terus takut. Enggak, ada yang seneng ketemu ular, disate, dibuat abon, dijual, jadi duit. Tidak real. Karena bagi orang tertentu takut, bagi orang lain malah rezeki, ya bisa saja itu. Karena itu sebetulnya yang membuat takut ya pikiran kita sendiri. Maka kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kalau Tuhan yang maha kuasa dan baik hati itu maha sempurna baiknya menyertai kita, lah terus kita takut akan apa? Sakit disembuhkan, gelisah dihibur, berbeban berat diberi kelegaan, mati dihidupkan, lah terus takut apa lagi? Karena itu mari kita bebas dari rasa takut dengan percaya kepada Tuhan dan mengasihi dengan sempurna. Apalagi kita sudah begitu dikasihi oleh Tuhan tanpa batas. Maka jangan takut. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.